kita menghormati DPR dan pemerintah. Karena itu kita luruskan. Oh enggak, ternyata emang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut undang-undang demikian, menurut peraturan presiden juga demikian. Ada angkanya. Nah, ini harus kita luruskan agar rakyat semakin memahami, agar publik tahu bahwa kita menghormati undang-undang dan peraturan presiden. Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum saya masuk ke inti narasi, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu mengaturkan harapan saya agar krisis di Timur Tengah segera berakhir dan seluruh pihak mengedepankan dialog supaya nggak berjatuhan korban lebih banyak lagi dan supaya nggak merembetlah dampaknya ke tanah air Indonesia. Ya, per hari ini aja teman-teman dampak ekonominya udah mulai kerasa tuh. Nilai tukar rupiah terhadap dolar dan nilai IHSG atau indeks saham gabungan dua-duanya mengalami penurunan. Oke deh, langsung aja ya kita kembali ke dalam negeri. Dikutip dari kantor berita kompas.com, beberapa pengurus PDIP ya beberapa hari lalu ya mengomentari pembiayaan tentang MBG. Bang Adian Napitupulu bilang bahwa anggaran MBG diambil dari dana pendidikan. Dia bilang ternyata MBG memang diambil dari anggaran pendidikan. Menurut undang-undang demikian. Menurut peraturan presiden juga demikian. Ada angkanya. Kata Bang Adian ya teman-teman. Dan saya kepengen teman-teman garis bawahi kata ambil ya, mengambil dan diambil. Bahkan teman-teman PDIP melalui Bang Adian juga tegas mengatakan bahwa anggaran MBG bukan hasil dari efisiensi, melainkan mengambil dari anggaran pendidikan. Ingat ya teman-teman, sekali lagi garis bawahi kata ambil. Oke, ada dua aspek yang mau saya ungkap dari pernyataan Bang Adian tadi. Satu, aspek substantif, ya substantif dari keterangannya ya, dan yang kedua adalah aspek politis. Menurut saya, Bang Adian udah dengan sengaja mentwist fakta tentang anggaran MBG. Pertama dari aspek substansi. Apakah betul anggaran MBG atau MBG diambil dari dana pendidikan? Begini, MBG itu adalah bagian dari program pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa dari dalam melalui intervensi gizi sejak anak itu masih dalam kandungan hingga dia tamat SMA. Karena dia adalah bagian integral dari pembangunan pendidikan, ya pembiayaannya kemudian disematkan ke dalam pos anggaran pendidikan. Kenapa ini penting? Begini, menurut Kemenko PMK RI pada tahun 2023 lalu, sepertiga dari seluruh anak sekolah di Indonesia itu menderita anemia. Dan ini kaitannya dengan kekurangan gizi. 2/5 anak Indonesia berangkat ke sekolah dengan perut kosong. Dan ini mempengaruhi konsentrasi mereka di kelas. Dan lebih dari separuh anak sekolah kita tidak memiliki pola makan yang sehat. Dan ini mempengaruhi tumbuh kembang si anak. Sementara Indonesia sudah harus menjadi negara maju pada 2045. Karena pada periode tersebut, Indonesia sudah melewati masa bonus demografi dan sudah berada di masa penuaan penduduk. Tapi kan kita nggak bisa ya maju dengan SDM-SDM yang masa kanak-kanaknya kurang gizi, seperti yang saya bilang tadi. Nah inilah dia pentingnya intervensi gizi tadi. Hasilnya terus dipantau dan terbukti setelah 1 tahun penerapan MBG, ada peningkatan di 3C, yaitu partisipasi sekolah, absensi di kelas, dan konsentrasi belajar. Kalau anaknya kurang gizi, tentu sebaik apapun sistem pendidikan kita, hasilnya nggak akan maksimal hasil dari pendidikannya. Sebuah lembaga internasional, teman-teman, bahkan mengatakan bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Yang menurut saya itu rendah banget. Itulah dia pentingnya intervensi gizi ke dalam pembangunan pendidikan kita. Sementara yang dipakai oleh Bang Adian adalah kata atau frasa mengambil.
Kata mengambil inilah yang menurut saya seolah terdengar benar, tapi sesat. Dan kalau dilanjutkan diskusinya, ini bisa berkembang kemana-mana. Kenapa? Karena kalau saya bilang, saya ambil bolpen dari meja, artinya saya bukan bagian dari si meja. Dan setelah diambil, di meja tersebut tidak ada lagi si bolpen. Nah, kembali ke MBG. Kata ambil, seolah MBG telah mengambil apa yang sebelumnya menjadi dana pendidikan. Padahal anggaran pendidikan kita itu makin keren loh teman-teman. Penerima manfaat program Indonesia Pintar meningkat loh. Dari 18,5 juta siswa pada 2024 menjadi 19 juta penerima manfaat atau siswa ya pada 2025 dan 2026, tahun di mana MBG diberlakukan. Total anggaran kesejahteraan guru juga meningkat dari 175,7 triliun rupiah pada 2024 naik menjadi 204,6 triliun rupiah pada 2025 dan naik lagi menjadi 211,4 triliun rupiah pada 2026. Begitu juga dengan anggaran untuk renovasi sekolah yang berstatus rusak dan rusak berat ya, naik dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan penerima KIP kuliah, juga naik dari tahun ke tahun. Terus dari mana duit MBG yang kemudian disematkan ke anggaran pendidikan ini diambil? Ya dari efisiensi. Teman-teman masih ingat kan efisiensi yang dilakukan pemerintah kepada jajarannya. Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran menyebutkan bahwa pemerintah mengurangi secara signifikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghambur-hamburkan uang rakyat. Yang kalau saya ibaratkan, pemerintah nih ingin menghilangkan lemak-lemak yang tak dibutuhkan oleh tubuh, yang justru menghambat tubuh untuk bergerak lincah. Contoh ya, kegiatan yang dimaksud itu adalah rapat-rapat dan FGD-FGD ya di Hotel Bintang 5. Atau ATK, alat tulis kantor ya, yang saat itu anggarannya tembus 20 triliun rupiah. Hingga kunjungan-kunjungan kerja ya ke luar negeri atau keluar kota yang nggak perlu dan nggak jelas tujuannya apa. Selain cuma jalan-jalan, ngabisin anggaran di akhir tahun. Baik kementerian lembaga ya dari pemerintah pusat maupun dinas-dinas di pemerintah daerah yang menerima TKD atau transfer ke daerah dari APBN, ya semuanya melakukan ini. Singkatnya, Indonesia berhasil menyelamatkan 300 lebih triliun rupiah dari penghambur-hamburan. Lalu muncul pertanyaan lagi, loh kok sebelum ada MBG, anggaran pendidikan lebih besar daripada anggaran pendidikan yang sekarang kalau dikurangi anggaran MBG? Begitu kurang lebih ya pertanyaannya. Ya iyalah, dulu kan training-training di Hotel Bintang 5, FGD-FGD di hotel mewah, itu dimasukin ke anggaran pendidikan. Dan sebagian disalurkan ke daerah melalui TKD atau transfer ke daerah di hampir semua kementerian. Sekarang dikompres habis untuk benar-benar disalurkan buat guru-guru dan siswa-siswa. Lalu aspek kedua teman-teman, yaitu aspek politik yang ingin saya bahas terkait dengan statement PDIP ini. Teman-teman, seluruh yang saya bahas ini seharusnya menjadi sesuatu yang sudah selesai. Kenapa? Karena pembahasan rancangan anggaran itu di parlemen. Dan saat ditetapkan, terjadi aklamasi, alias nggak ada penolakan, termasuk dari PDIP. Dan plot twist-nya lagi, Ketua Badan Anggaran DPR RI, yaitu kader PDIP sendiri, yaitu Pak Said Abdullah. Jadi harusnya PDIP sudah paham dengan poin-poin saya barusan lah. Sudah menyepakatinya, dan nggak memelintir diksi, sehingga kita bisa saja terjebak dalam perdebatan semantik. Janganlah rakyat dibodohi. Ini wajib dilurusin ya teman-teman. Karena kalau terus bergaung narasi MBG, mengambil dana pendidikan, dan kemudian diskusinya terus berkembang, nah ini kan muaranya bisa menjadi serius. Misalnya MBG disebut program maling uang pendidikan, atau anggaran pendidikan disebut tidak sampai 20% seperti amanah konstitusi, dan akhirnya dianggap presiden melanggar konstitusi. Janganlah, jahat itu. Kalau ada kritik, ya sampaikan kritik. Kritik itu kan ibarat suplemen. Ya mungkin pahit di lidah, tapi menyehatkan tubuh. Sementara disinformasi, fitnah, dan kebencian itu bukan kritik. Dia itu racun bagi tubuh. Akhir kata mengutip seorang penyair legendaris Khalil Gibran. Dia bilang, the reality of the other person lies not in what they reveal to you, but what they cannot reveal to you. Therefore, if you would understand them, listen not to what they say, but rather to what they do not say.
Realitas orang lain tidak terletak pada apa yang mereka ungkapkan kepada Anda, tapi pada apa yang mereka tidak ungkapkan kepada Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami mereka, dengarkanlah bukan apa yang mereka katakan, melainkan apa yang tidak mereka katakan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.